Oke, kali ini kita akan sedikit bahas tentang konsep dulu ya. Mungkin nanti prakteknya mungkin bisa di video-video selanjutnya. Jadi ini khusus bahas tentang teori tentang MVC. Jadi mungkin ini memang materi yang menurut saya sih agak mungkin sedikit susah dipahami, tapi nanti ketika Anda praktekkan Anda bakal paham apa itu MVC ya. Jadi MVC ini sebenarnya sudah sangat terkenal dalam dunia programming. Jadi ketika nanti Anda bekerja di tempat profesional, kadang-kadang kita nggak boleh hanya mengandalkan mengembangkan program hanya scratch ya. Scratch itu artinya menggunakan yang ada aja, kemudian Anda tinggal tulis seadanya, kemudian tidak beraturan dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya tidak disarankan atau dalam bahasanya mereka adalah kurang profesional ya. Nah, ketika nanti Anda mulai bekerja di dunia profesional, pasti nanti mereka sangat mengharapkan bahwa kita menggunakan konsep yang lebih profesional, yaitu menggunakan pendekatan MVC ya, MVC ya. Oke. Jadi apa itu MVC? Mungkin akan kita bahas di uh, video kali ini ya. Oke. Nah, oke, ini kita balik lagi ke konsep map yang awal. Jadi mungkin bisa Anda ingat-ingat ya. Jadi kita ingat cara kerja dari sebuah website atau bagaimana orang mengakses website itu menurut saya sangat penting karena ini akan membantu kita memahami bagaimana ketika nanti kita juga belajar tentang MVC ya. Jadi simpelnya seperti ini ya. Jadi ketika user mengakses web itu sebenarnya kurang lebih hanya ada dua pihak ya. Di sini ada pihak klien atau user dan nanti yang mau diakses adalah server. Nah, server ini kadang-kadang dikenal sebagai web server ya. Oke. Nah, prosesnya pun secara sederhana ya, secara sederhana juga sebenarnya dua kali ya. Jadi Anda mengetikkan alamat, misalnya Anda ketikkan www.detik.com misalnya. Sebenarnya dia lagi request, saya minta request tolong dong dibukakan page detik.com ya. Misalnya kalau ada slashnya atau misalnya slash berita slash apa misalnya, berarti saya spesial dibukakan terkait sama berita ya. Berarti ini saya melakukan request ya. Oke. Nah, request ini bakal diterima sama web server, di mana nanti web server akan mengolahnya. Kalau dia terkait sama ada di database, dia akan cari dulu database. Nah, setelah itu dia diolah, dia dikembalikan hasilnya dibalikan ke responnya. Oke. Dan respon ini nanti biasanya dalam bentuk 3 tipe itu ya, HTML, CSS, dan JavaScript ya. Tipe data ini akan ditampilkan di browser ya. Oke. Nah, makanya kemarin kalau Anda paham, Node.js itu pada prinsipnya bukan di-run di browser ya, tapi di-run di server. Jadi mungkin harus Anda ingat-ingat bahwa Node.js itu adalah sebuah JavaScript yang di-run di server. Beda dengan JavaScript yang di sini. JavaScript ini memang JavaScript yang memang di-run di bagian klien di browser ya. Makanya kadang-kadang kode JS yang di klien ini bisa kita lihat dengan plain ya, dengan plain itu dengan mentah ya, dengan kelihatan secara utuh sebenarnya. Oke. Nah, konsep ini akan kita gunakan untuk memahami bagaimana sebuah MVC ya. MVC itu apa dan seterusnya ya. Oke. Saya skip dulu ya. Oke. Jadi apa itu MVC? Jadi MVC ini tadi sudah saya sebutkan di awal. Singkatannya ada 3 ya. MVC, model, view, dan controller ya. Oke. Jadi ini saya pakai bahasa saya dulu ya. Nanti kalau Anda googling mungkin bahasanya sedikit berbeda. Jadi MVC ini apa? Adalah ini sebuah konsep profesional dalam pengelolaan sebuah sistem atau aplikasi yang salah satunya digunakan di aplikasi web ya. Oke. Jadi simpelnya MVC ini akan memecah atau membuat modularisasi sistem ke dalam 3 bagian, yaitu ada M, model, kemudian yang kedua view, yang ketiga adalah controller ya. Jadi ada MVC ya. Oke. Nanti turunan dari MVC ada banyak, misalnya ada MVC, ada MVCC dan sebagainya. Tapi pada prinsipnya kurang lebih sama ya. Jadi mereka intinya adalah memodularisasi sebuah sistem menjadi 3 bagian ya. Pertanyaannya kenapa harus dimodularisasi ya? Ya sebenarnya tujuannya sih sebenarnya lebih mempermudah kita untuk menghandle sesuatu ya. Jadi kalau kalau kemarin kita belajar di Node.js itu kita campur-campur di sini. Di sini nanti kita modularisasikan. Jadi nanti untuk khusus model dia tugasnya apa, view tugasnya apa, controller tugasnya apa ya. Jadi masing-masing punya tugas sendiri-sendiri ya. Oke. Dan konsep ini sebenarnya sudah dipakai di banyak tempat ya dalam pengembangan aplikasi karena konsep ini akan memudahkan kita untuk
kita mau handle bagian mananya. Oke. Jadi secara umum kita bisa definisikan bahwa model ini kaitannya dengan menghandle sama data ya. Jadi kadang-kadang model ini nanti langsung hubungannya ke database sebenarnya. Oke. Jadi ini adalah memodelisasikan sebuah data atau data yang diambil dari database ya. Oke. Nah, salah satu kelebihannya dengan MVC nanti nantinya ya, nanti kalau Anda belajar lebih dalam lagi, kalau nanti di switch ke database yang lain, misalnya kita nggak perlu pusing ya, nggak perlu pusing banyak ganti-ganti ya, karena kita udah memecah-mecah ya. Jadi kita kalau Anda pengen ganti ke MongoDB atau Anda ganti ke Firebase ya, Anda nanti hanya bermain-main di modelnya aja, sedangkan view dan controllernya mungkin kurang lebih hampir sama ya. Oke, jadi itu salah satu kelebihannya ya. Nah, kalau view sendiri sesuai dengan namanya, dia secara simpel dia hanya untuk menangani terkait dengan tampilan ya. Jadi hanya mau menangani handle terkait dengan tampilannya. Oke. Nah, sedangkan controllernya adalah kendali depan atau yang istilahnya simpelnya mengkontrol ya, mengendalikan ya. Jadi ketika ada request atau ketika ada permintaan dari user, nah itu yang pertama kali di handle adalah controller ya. Jadi yang menghadapi pertama adalah controller. Nah, controller ini nanti dia akan mengendalikan bahwa dia mau manggil model mana atau merender ke view yang mana. Nah, inilah pekerjaan controller ya. Oke. Oke, untuk di awal mungkin agak sedikit susah dipahami MVC ini, tapi nanti ketika Anda praktekkan, ketika Anda udah mulai terbiasa, nanti MVC ini eh, mungkin akan jadi menarik ya. Oke. Memang sekilas terlihat jadi lebih rumit ya, tapi tadi saya sampaikan memang kerumitan ini akan membantu kita untuk mengarah menjadi seorang profesional, seorang yang lebih profesional, seorang yang lebih mengembangkan sistem yang lebih bagus lagi yang memang tadi saya bilang memang kesannya rumit, tapi itu lama-lama kalau Anda terbiasa nggak ada masalah ya. Itu menjadi sesuatu yang nilai tambah buat Anda yang mendalami di bidang pemrograman MVC ini ya. Oke. Nah, ini secara singkat saya pakai gambar dulu ya biar ada bayangan. Oke. Jadi what is the MVC? Model View Controller ya. Oke. Jadi saya gambarkan dari sini dulu ya. Ini ada user. Nah, user ini dia akan meminta atau requestnya dia pertama kali akan dihandle sama controller di sini ya. Oke. Oke, controller di sini akan handle. Nah, dia akan berhubungan dengan model ya. Jadi karena dia misalnya contoh paling gampang misalnya contoh saya pengen membuka halaman terkait sama mahasiswa misalnya. Data mahasiswa. Oke, di sini controllernya dia akan memanipulate atau mengakses sebuah model terkait dengan data mahasiswa ya. Jadi di sini dia akan memodelkan di sini, ngambil model. Nah, model ini nanti kaitannya ke bermain ke database ya. Nanti slide selanjutnya akan kita jelaskan ya. Oke. Nah, hasil dari model ini akan diupdate di view, akan di-render di view. Sebenarnya ini yang benar harusnya lewat sini lagi ya, lewat sini. Teman ini biar bayangannya enak ke view. Nah, view ini akan dikembalikan ke user ya. Jadi akan yang dilihat ke usernya adalah bagian view-nya. Nah, nanti kalau Anda bermain-main dengan HTML tampilan nanti sebenarnya ada di bagian view di sini ya. Nah, ini kurang lebih gambarannya bagaimana kalau kita menggunakan MVC ya. Jadi justru yang paling depan adalah controller dulu. Controller masuk ke model mengembalikan ke view, nanti view dibalikan ke user ya. Oke. Gambar yang lebih kompleks lagi bisa kita lihat di slide yang ini ya. Oke. Nah, ini harusnya mungkin bentuknya dibalik sini ya, nggak masalah ya. Tapi saya jelaskan dari sini ya. Oke. Nah, jadi di sini urutannya justru dari sini. Jadi di sini ada sebuah request dari user. Untuk kemarin kalau kita belajar namanya request ya, request. Kita terima sebagai root. Root itu yang kemarin ada misalnya /home, /pegawai, /mahasiswa, /kontak dan sebagainya. Nah, root yang ini akan nanti di render ke controller ya. Jadi controller ini nanti yang tugasnya dia berkomunikasi ke model sekaligus ke view juga ya, Nah, model sama view sebenarnya juga bisa langsung ke sini juga bisa sebenarnya ya. Oke. Jadi dia ke sini berhubungan ke model dan model ini nanti yang langsung berhubungan ke database kalau dia menggunakan database ya. Anda boleh menggunakan file, boleh menggunakan Firebase, bisa menggunakan MySQL, bisa menggunakan Postgre dan sebagainya ya. Oke. Nah, kemudian di sini juga dia ngerender ke view. Hasilnya nanti akan dikembalikan menjadi sebuah respon ya. Oke.
Jadi sesuai dengan slide yang depan tadi ya, mungkin cuman gambarnya ini dibalik ya, ini dari sisi sebelah kanan, arahnya ke sini, dia mengakses ke sini, hasilnya dibalikkan ke sininya. Oke. Jadi konsep MVC kurang lebih seperti itu ya, ada controller dulu yang di depan, jadi yang handle paling awal itu adalah controller. Controller mengakses ke model, model nanti berhubungan dengan view, view-nya nanti kembalikan ke bagian atas ya, ke roots ya. Oke. Roots-nya nanti maaf salah sedikit ya. Jadi controllernya tadi akan kembalikan ke HTML di sini sebagai responnya ya. Oke. Dan responnya akan dilihat sama user ya. Jadi kalau saya nge-request apa, dikembalikan sebagai respon apa ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu gambaran tentang MVC. Jadi nanti kalau Anda mencoba mempraktekkan di Express sendiri, Express.js ya, Express dan Node itu nanti Anda bisa membuat MVC sendiri. Nanti mungkin sedikit-sedikit agak rumit, tapi nggak apa-apa. Maka saya bilang kita mulai biasakan yang rumit dulu supaya nanti ketika Anda masuk dalam dunia profesional, biasanya mereka kadang-kadang mengharapkan Anda harus paham basically tentang MVC ini ya. Jadi kadang-kadang mereka menuntut Anda sudah paham MVC, jadi ketika implement MVC ini jadi tidak kesulitan ya. Oke. Nah, di sini mungkin ini hanya gambaran aja, ini gambaran terakhir aja bahwa Node.js sendiri sebenarnya ada banyak ya tool-tool frameworknya ya. Jadi misalnya untuk saya bahas yang dua ini lah ya, untuk backend kita udah banyak belajar menggunakan Express, atau mungkin kalau Anda pengen tertarik dengan Koa juga boleh ya. Sedangkan MVC sendiri sebenarnya bisa diterapkan di Express ya, tapi khusus untuk MVC juga ada ya. Misalnya nanti kalau Anda mau install atau mau nambahkan modulnya boleh ya, misalnya sales, ada total.js, dan ini mungkin agak terkenal Meteor ya, misalnya Meteor juga bisa ya. Dan beberapa framework yang lain kadang-kadang mereka selalu menggunakan pendekatan MVC ya. Jadi mungkin Anda udah paham tujuannya kenapa mereka mengembangkan dalam konteks MVC ya. Jadi tujuannya adalah supaya ya tadi ya, kita balik ke awal tadi, supaya kita bisa mendapatkan sesuatu secara modular ya, secara terpisah ya. Jadi kalau nanti misalnya yang berubah hanya bagian tampilan aja, ya udah nanti kita hanya merubah bagian view-nya aja. Kalau yang berubah ternyata database-nya, database-nya mau kita rubah dari MySQL ke Postgre misalnya, ya nggak masalah. Jadi kita hanya cukup bermain di modelnya aja tanpa mengganggu bagian depannya misalnya ya. Jadi ini intinya kurang lebih dengan modularisasi ini banyak membantu para profesional ini atau para developer yang sudah profesional mengembangkan aplikasi jauh lebih modular. Jadi nanti ketika mereka bekerja secara tim pun, jadi ini mungkin karakteristik orang profesional itu bisa bekerja secara tim ya. Ketika mereka sudah bekerja secara tim dengan konsep MVC, mereka akan paham misalnya. Jadi, oh kamu nanti ngerjain bagian data pegawai, kamu ngerjain bagian kontak misalnya. Karena kita sudah menggunakan framework yang sama, nanti kita sudah sepakat misalnya, oh kalau untuk urusan data kita taruh di model, untuk urusan tampilan kita taruh di view, untuk urusan ini kita taruh di controller. Bahkan mereka bisa memecah juga, misalnya kita ada orang khusus desain, misalnya desain, oh dia pengen mempercantik bagian tampilannya, ya udah berarti dia hanya bermain-main di bagian view-nya aja misalnya, view-nya yang dia mainkan ya. Sedangkan untuk model sama controllernya biarkan orang lain yang mengerjakan. Nah, kurang lebih konsep MVC ini nanti bisa mendorong orang untuk bisa bekerja bersama-sama, berkolaborasi untuk membangun sistem yang besar ya. Jadi kalau nanti Anda lihat sistem-sistem besar seperti Gojek atau mungkin Traveloka dan sebagainya, pasti mereka punya framework ya. Dan basically mereka pasti memisah dalam konsep MVC, meskipun bisa jadi mereka lebih dalam lagi atau bisa dipecah lebih modular lagi, bisa jadi mungkin mereka mengembangkan seperti itu ya. Oke. Jadi untuk video kali ini kita cukup belajar dulu tentang konsep MVC. Mungkin Anda coba renungi dulu, Anda resapi dulu sambil Anda googling atau searching lagi tentang konsep MVC-nya seperti apa. Baru next kita coba mencoba implementasi MVC dengan Node.js ya. Oke. Oke, sementara itu dulu, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Oke.